lakukan saat di kelas. Nanti bagian ini kalian menulis dan serta juga membuat konsekuensinya apa. Misalkan tidak boleh bermain bola di dalam kelas. Kalau ada anak yang melanggar, konsekuensinya nanti diberi apa? Misalkan disuruh menyapu lantai. Gitu nggih? Saya bagikan dulu ini, nanti ditulis apa yang tidak boleh dan apa yang harus dilakukan di dalam kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semua Bapak Ibu guru yang hadir di tempat ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat dan hidayahnya pada kesempatan ini. Kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan yang sehat pada acara pengimbasan budaya positif CGP Angkatan 7 yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Elfitri Setio Hermawati, khusus dari SD Negeri 2 Wirosari. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara kita akan berjalan dengan lancar. Baik Bapak dan Ibu semuanya, acara inti yaitu pengimbasan budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Elfitri Setio Hermawati. Kami persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan. Bapak Ibu tetap semangat ya pada kali ini. Semangat. Terima kasih. Tidak berpanjang lebar, langsung saja saya mulai. Sedikit ilmu yang saya dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat dan dapat kita terapkan di kelas kita masing-masing, yaitu tentang penerapan budaya positif di sekolah. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang budaya positif, konsep apa saja yang nanti akan kita sampaikan, yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar stimulus respon, lawan teori kontrol, kemudian nanti ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, serta motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi.
Sebelum kita melangkah lebih jauh, sebelumnya apakah itu budaya positif? Budaya positif itu adalah segala sesuatu, nilai kebiasaan-kebiasaan kita di sekolah yang berpihak pada peserta didik, kemudian nanti akan berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Sebenarnya sudah kita laksanakan dari hal-hal yang sederhana saja. Misalkan setiap pagi setelah bel berbunyi, anak-anak berbaris, kemudian sebelum masuk mencium tangan Bapak Ibu guru, terus berdoa sebelum belajar, itu merupakan kebiasaan positif yang sedikit banyak sudah dilakukan. Nah, untuk itu, untuk lebih menghargai anak-anak, budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas saja, tapi juga bisa dilakukan ketika dia berada di luar kelas atau ketika dia berinteraksi dengan teman selain di kelasnya. Nah, perubahan paradigma. Jadi begini, sebelum kita menerapkan budaya positif dan disiplin kepada anak didik, sebelumnya kita mengubah dulu paradigma yang ada. Nah, paradigma itu adalah diimplementasikan atau diumpamakan seperti kepalan tangan. Ya. Jika kita mengepal keyakinan kita menggenggam erat, walaupun kita membujuk, merayu, memberikan hadiah untuk anak itu membuka tangan, tetapi anak itu tidak mau, maka tidak akan bisa tangan itu dibuka. Jadi pengepalan tangan itu ibarat seperti keyakinan yang dimiliki. Oke? Jadi apa yang harus dirubah? Tidak dari luar, tetapi dari keyakinan anak itu sendiri. Sebelum diterapkan disiplin positifnya itu, berarti kita harus mengubah pola pikirnya terlebih dahulu. Supaya apa? Disiplinnya itu tidak hanya di luar, tapi berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Jadi tidak dipaksa, tapi mereka melakukan hal itu dengan senang hati, dengan ikhlas hati, merupakan sebuah kebutuhan. Jadi bukan dipaksakan. Oke. Ya betul. Jadi tidak dipaksa, kamu harus begini. Nah, tapi anak sadar sendiri. Contohnya misalkan kalau kita sudah terbiasa melakukan baris setiap pagi, ketika bel berbunyi dan Bapak Ibu guru tidak ada di dalam kelas, anak-anak sudah dengan rela hati melakukan baris. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu guru datang. Kalau Bapak Ibu guru datang, masuk cium tangan. Nah, itu karena apa? Dari dirinya sendiri, bukan dari paksaan. Anak-anak, kamu harus baris. Nah, seperti itu. Jadi mereka melakukan hal itu dengan kesadarannya. Nah, perubahan paradigma inilah yang harus kita terapkan sebelum menerapkan budaya positif itu, yaitu diantaranya ilusi guru mengontrol murid, terus membuat orang merasa bersalah, menguatkan karakternya. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa sedikit. Kalau untuk kebaikan sepertinya tidak begitu bermasalah ya. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol ya. Jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang memiliki kontrol itu yaitu untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan kalau untuk teori kontrol itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan untuk teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi jangan menghakimi anak jika melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Ya, kamu anak nakal, nah, itu tidak boleh. Karena apa? Anak melakukan suatu perilaku itu memiliki tujuannya. Nah, tujuannya apa? Nah, itu yang perlu kita cari tahu. Tujuannya apa? Kalau kamu kok melakukan hal seperti ini, misalkan mencubit temannya, tujuan kamu apa? Nah, itu yang harus kita cari tahu. Yuk. Nah, dari disiplin positif itu nanti lahirlah teori kontrol dari
William Glasser, yaitu diantaranya ada, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kita sebelum mengontrol orang lain, kita harus mengontrol diri kita sendiri. Jadi kalau kita membiarkan diri kita dikontrol orang lain, itu berarti baru bisa dikontrol. Tapi kalau kita tidak membiarkan itu, maka siapapun yang akan mengontrol kita itu tidak bisa. Terus makna disiplin, belajar kontrol dari diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kita tidak bisa merubah orang seperti apa yang kita mau tanpa orang itu setuju dengan pendapat kita. Oke. Terus selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Ini tadi ya, tujuannya apa? Teori motivasi itu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Terus model berpikir, menang-menangan, kolaborasi, konsepsi, ciptaan, pilihan baru. 5 posisi kontrol, menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, terus segitiga restitusi yang nantinya akan berpatok kepada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu diantaranya adalah bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, itu tadi mengapa anak itu melakukan sesuatu hal, karena dia memiliki tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Entah itu misalkan ada anak tadi dicubit, temannya nangis, terus kemudian kita tanya, tujuanmu apa mencubit temanmu? Tadi dicubit dulu Bu. Nah ini kan berarti dia membela dirinya sendiri, bukan dari tiba-tiba anak itu mencubit, kan tidak. Nah itu yang harus kita gali, itu adalah tujuannya melakukan tindakan negatif itu apa. Terus apakah makna disiplin? Sebelum kita menerapkan di kelas kita harus mempelajari dulu disiplin itu apa. Disiplin itu adalah makna kata suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi agar seseorang itu patuh. Secara umum disiplin dikaitkan dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kalau dulu itu disiplin itu adalah sebuah pemaksaan, ya. Pemaksaan yang harus dilakukan, tidak boleh ditawar. Nah, berbeda dengan sekarang bahwa apa? Disiplin itu harus dimunculkan dari diri pribadi anak itu. Harus dimunculkan dari hatinya agar apa? Anak itu sadar melakukan kebaikan atau melakukan peraturan itu dari dasar dirinya, bukan semata-mata karena itu peraturan, nanti kalau melanggar tidak disiplin pasti mendapatkan hukuman. Itu justru anak tidak ikhlas melaksanakannya, tapi karena takut. Terus nilai-nilai kebijakan universal itu diantaranya adalah dari semua tindakan-tindakan itu nantinya akan mewujudkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Diantaranya ada beriman, mandiri, bernalar kritis, kebinaan global dan bergotong royong serta kreatif. Nah, itulah tujuan dari pendidikan kita, yaitu yang utamanya adalah menciptakan siswa atau murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Lanjut, teori motivasi perilaku manusia. Yaitu yang pertama, menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang namanya hukuman itu mesti membuat anak tidak nyaman, ya, karena apa? Dilakukan secara terpaksa. Itu adalah motivasi eksternal, berarti berasal dari luar. Terus untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan didapatkan apabila saya melakukannya? Itu berarti motivasi eksternalnya. Kenapa kamu harus melakukan hal itu? Yang ketiga yaitu menghargai diri sendiri, motivasi internalnya. Kenapa kamu harus melakukan hal seperti itu? Mesti ada motivasi dari dirinya sendiri, tidak hanya semata-mata dari faktor eksternalnya saja. Nah,
dari semuanya itu adalah akan menciptakan sebuah kemerdekaan seperti yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cukup cakap membuat perintah itu pada diri kita sendiri, ya. Jadi kalau seseorang itu sudah sadar ada motivasi untuk melakukannya, walaupun ada pemaksaan kamu harus berbuat seperti ini yang menyeleweng, pasti dalam diri dia akan mempunyai sinyal tidak boleh, itu sudah melanggar. Nah, itu. Jadi yang utama itu adalah dari dirinya sendiri, bukan dari faktor yang lainnya, bukan dari faktor eksternalnya. Nah, lanjut dihukum oleh penghargaan. Kok dihukum oleh penghargaan? Maksudnya bagaimana? Apakah hukuman itu juga termasuk penghargaan? Di sini kita akan mempelajari bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan diantaranya itu adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Kalau itu berasal bukan dari diri, biasanya akan ada pengharapan. Saya melakukan seperti ini, nanti saya akan mendapatkan hadiah misalkan. Saya tidak mau melakukan itu, nanti saya pasti dapat hukuman. Nah, itu berarti faktor jangka panjang dan jangka pendeknya ada. Tapi kalau berasal dari diri sendiri, entah itu mau dilakukan atau mau tidak dilakukan, dia akan berkata dengan diri saya sendiri, ayo kita lakukan. Ya dia akan melakukannya. Ayo tidak lakukan, udah saya mau melakukan, jadi dia akan melakukannya. Penghargaan menghukum, ya. Jadi penghargaan juga bisa menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tidak dari diri sendiri, biasanya dampaknya itu mesti pengennya ada imbalan, ya. Itu namanya bukan keikhlasan kalau ada imbalannya, meminta. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, jadi penghargaan itu, misalkan anak saya akan berbuat baik kalau nanti bu guru akan memberikan hadiah, atau saya akan berbuat baik biar nilai saya jadi bagus. Nah, berarti itu kan bukan dari dirinya sendiri, dia mau berbuat baik karena ada imbalannya. Akhirnya apa? Semua tindakan dia nanti bertujuan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, berarti tidak dari dasar dirinya sendiri. Berarti anak ini baiknya karena ada alasan hadiah itu tadi. Bukan dari memang anak itu baik mau menuruti peraturan sekolah dan lain-lain. Contoh pengakuan apresiasi kebijakan. Oh, ini bisa dilihat saat menolong murid baru di kelas kita, pada saat membantu teman-teman di tugas kelompok, pada saat membersihkan lantai. Nah, ini pernah ada kejadian di kelas. Kalau memang anak itu memang dasarnya sudah bersih atau termotivasi dari dirinya sendiri, tanpa kita beritahu jika kelas kotor, maka mereka akan dengan senang hati membersihkannya. Jadi tidak Bapak Ibu guru perintah pun dia tetap akan mengambil sapu membersihkan kelas. Tapi kalau anak terbiasa nyapu dulu ya di kelas biar kelasnya bersih, nanti kalau sudah kelasnya bersih nanti BV tambah nilai keterampilannya misalkan. Nah, itu dia berarti ada pengharapan untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari guru, tidak dari dalam dirinya. Nah, ini sekarang mari kita lihat bersama-sama tentang tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Mari ya Bapak Ibu kita lihat. Contoh yang pertama yaitu mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimat ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Nah, terus yang kedua, lari
basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Konsekuensi. 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 Oke, kita lihat sekarang betulkah pertanyaan tadi? Hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Kita lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang perbedaannya apa toh? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi. Mau tidak mau harus. Nah, itu hukuman. Konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati. Biasanya kalau kita memberikan hukuman, anak itu memang melakukannya, tapi ada luka di hatinya. Devi ternyata jahat ya, saya disuruh lari keliling lapangan. Nah, itu akan melukai hatinya. Nah, sedangkan konsekuensi apa? Anak menghargai disiplin. Oh ya, aku tadi berbuat salah kok. Nah, itu paksaan. Ya, dipaksa, jadi hukuman itu dipaksa. Kalau konsekuensi yaitu stimulus tanggapan. Terus hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, yaitu tadi kalau dihukum ya memang anak tahu berbuat salah, tapi kalau mendapatkan hukuman mesti akan sakit hati. Yang parahnya itu sakit fisik. Nah, mungkin karena terlalu capek lari keliling 15 kali, anak akhirnya pingsan, nah, malah terpanjang-panjangkan hukumannya. Terus konsekuensinya apa? Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi menyesuaikan diri dengan perilakunya, dampaknya dari apa yang dia lakukan. Konsep diri yang buruk, sedangkan kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan, ya. Jadi untuk menyembunyikan kesalahan maksudnya apa? Misalkan anak berbuat kesalahan, dia takut dihukum, kemudian dia berbohong. Nah, itu yang tidak baik, itu justru akan membuat anak kayak seperti trauma. Selanjutnya, anak belajar untuk marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau disuruh lari keliling lapangan itu kan semuanya tahu, semuanya melihat. Nah, biasanya kan dia malu. Terus tidak hanya hari itu, mungkin besoknya kemarin dihukum lari, nah itu anak jadi malu lagi. Seminggu kemudian ada temannya, itu ya kemarin dihukum lari. Nah, anak masih menerima itu sebagai hukuman tidak hanya pada saat itu, tapi di hari-hari yang selanjutnya, yang membuat dia malu, takut, dia merasa rendah diri. Akhirnya apa ya, itu tadi dia berbohong. Jika suatu saat dia melakukan kesalahan lagi, dia tidak mau mengakuinya, tapi dia berbohong untuk melindungi dirinya agar tidak dihukum, ya. Sedangkan untuk konsekuensinya adalah kehilangan hak, dibuat nyaman, diasingkan untuk sementara, atau diberikan waktu untuk dia berintrospeksi diri. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang apa itu restitusi, ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, dia bisa memperbaiki diri untuk tidak mengulang kesalahan yang sama, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, dia introspeksi diri, memperbaiki kesalahan. Ketika dia kembali ke teman-temannya, dia akan berbangga hati, ya. Tidak seperti tadi minder, ya, tapi dia bangga, aku sekarang sudah menjadi anak yang baik. Nah, identitas gagal, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan agar apa? Tidak mengulangi lagi. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Misalkan ada anak yang berantem dengan temannya, setelah selesai dia tetap berbaikan dengan teman
itu tidak saling bermusuhan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. 4, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar. Restitusi mencari hubungan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Jadi restitusi ini nantinya yang membuat anak tidak hanya melakukan kesalahan terus mendapatkan hukuman, nah, kemudian nanti di lain waktu mengulanginya lagi, atau di lain waktu dia berbohong, tapi nanti menjadikan anak yang menyadari kesalahannya. Oh iya, saya salah. Apa yang harus saya lakukan? Saya akan memperbaiki diri. Setelah memperbaiki diri apa? Saya harus bersikap lebih baik lagi. Nah, sekarang kita beralih ke keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Yaitu segala sesuatu yang disepakati berdasarkan atas musyawarah di kelas itu. Ya, jadi hampir mirip seperti peraturan. Tapi kalau bedanya peraturan itu lebih memaksa dan hanya berasal dari satu pihak. Misalkan guru menerapkan jika anak tidak mengerjakan PR maka disuruh menyalin itu 100 kali misalkan. Nah itu peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas, anak ditanya, ayo yang tidak mengerjakan PR konsekuensinya apa? Nah itu misalkan mengerjakan di luar Bu, atau mengerjakan tugas yang lain. Nah, itu. Jadi keyakinan kelas adalah kesepakatan dari semua warga kelas itu beserta konsekuensinya apa yang akan didapatkan jika dia melanggar peraturan itu. Nah, dari budaya positif itu nanti akan menciptakan lingkungan yang positif juga. Terus kemudian keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama menjadikan peraturan kelas yang dilaksanakan berdasarkan inisiatif sendiri bukan paksaan. Yang manakah yang merupakan keyakinan kelas? Nah, sekarang setelah tadi kita mempelajari tentang keyakinan kelas, sekarang kita simak berikut ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas tidak? Keyakinan. Dilarang mengganggu orang lain. Bukan. Keyakinan kelas? Bukan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan. Ya. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Terus bergantian atau menunggu giliran. Ya. Menggunakan masker. Ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya. Nah, kita lihat. Lalu yang pertama itu Itu merupakan keyakinan tanggung kelasnya jawab. apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti itu merupakan rasa tanggung jawab. Ya. Terus dilarang mengganggu orang lain. Itu berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah sebelum pelajaran. Karena apa? Setelah pelajaran dimulai, anak baru datang, biasanya konsentrasinya buyar. Nah, mengganggu berarti ya. Seterusnya lanjut. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah ini kebutuhan dasar manusia itu pada dasarnya ada 5, yaitu kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Jadi kalau ada anak yang melakukan kesalahan atau tindakan negatif ditanya, nah kita bisa mencari kebutuhan dia pada dasarnya itu dia butuh yang mana. Kadang ada anak yang di rumah bapak ibunya sibuk, kemudian dia menjadi anak yang hiperaktif. Karena apa tujuannya? Dia mencari rasa diterima atau istilahnya caper, ya, caper sama gurunya. Ya. Nah, posisi kontrol.
Posisi kontrol itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, tugas penjelasan. Kita ke segitiga restitusi. Nah, ini apa tuh itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah yang pertama validasi kebutuhan, terus menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan kelas. Ini menstabilkan identitas itu apa maksudnya? Jika ada berbuat kesalahan, kita tanya, kamu kenapa berbuat salah? Kenapa kamu berbuat seperti itu tadi? Kenapa kamu berbuat seperti itu? Nah, ini untuk apa? Mencari itu tadi kebutuhan dasarnya itu yang tidak terpenuhi apa sehingga anak itu melakukan hal itu. Terus validasi kebutuhan. Nah, dari dia kita bertanya tadi alasan dia melakukan itu, kita akan mengetahui kebutuhan dia yang sebelah mana. Terus menanyakan keyakinan. Nah, kalau kamu tahu kamu berbuat salah, kamu ulang lagi apa tidak? Tidak, Bu. Kan anak, oh ya aku tadi berbuat salah. Terus kesimpulan dari semuanya itu bahwa budaya positif bisa dilakukan dari kita merubah dulu pola pikirnya. Pola pikir anak kita rubah, kesadarannya kita timbulkan, sehingga apa yang kita sampaikan atau disiplin itu akan berasal dari dirinya sendiri, bukan berasal dari bapak ibu guru, bukan karena peraturan yang menghukum, tapi berasal dari dirinya sendiri. Kesimpulan kita hari ini. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan oleh narasumber kita tadi, sangat bermanfaat ya Ibu Bapak semua. Baik, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilakan sesi pertama Bapak atau Ibu yang akan bertanya. Saya persilakan. Oh, Ibu Indah. Hai, ke depan Ibu. Karena di sini aja. Pak kamera. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena terus terang isi yang diutarakan hari ini terus terang adalah ilmu pertama buat saya. Karena sebelumnya saya itu ketika ada anak yang melakukan kesalahan, saya itu termasuk tipe penghukum. Saya beri hukuman, terus saya beranggapan setelah itu dia tidak akan mengulangi lagi, dan saya beranggapan dia tidak akan memiliki rasa dendam. Tapi setelah tadi diutarakan oleh Ibu Evi, sekarang saya sudah paham, dan kedepannya semoga apa yang diutarakan bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan teman-teman dan Bapak Ibu guru semua yang ada di sini. Terima kasih. Terima kasih Bu Indah untuk tanggapannya. Mohon maaf, ada lagi yang akan bertanya atau memberikan tanggapan? Baik. Apabila tidak ada, tibalah kita pada penghujung acara, yaitu acara penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kesepakatan kelas kita? Apa? Berangkat sekolah pukul 7 tepat. Kamu tadi datang jam berapa? Setengah 8. Berarti kamu melanggar kesepakatan kelas tidak? Terus bagaimana? Lain kali saya tidak akan terlambat sekolah. Berarti masuk sekolah jam berapa? Tepat. Kamu yakin tidak akan mengulanginya lagi? Perkenankanlah saya selaku Kepala Sekolah SD Batu Rosari. Salam guru penggerak, salam guru yang tergerak, dan salam guru yang bergerak. Dan guru-guru terutama panjenengan bisa menggerakkan dalam program guru penggerak. Saya bangga kepada Bu Evi sebagai calon guru penggerak telah melaksanakan program pendidikan guru penggerak dan telah melaksanakan mengimbaskan atau pengimbasan dengan teman sejawat lainnya. Semoga saja dalam penerapannya itu menghasilkan budaya yang positif sehingga membentuk karakter yang diharapkan sebagai siswa-siswa, ya sebagai harapan di dalam apa yang diperoleh Ibu Evi selama ikut dalam kegiatan seleksi guru penggerak. Semoga hal yang baru-baru dilaksanakan ini sesuai dengan program kerja Kementerian Kebudayaan dan Ristek Teknologi, yaitu tentang kurikulum merdeka, tidak hanya merupakan sebuah ilusi, akan tetapi harapan kami ini adalah benar-benar menjadi visi misi di dalam menerapkannya di masa depan atau di masa datang, seperti hanya prinsip guru penggerak, yaitu bergerak dimulai dari lingkungan sekolah kita sendiri dan mampu melakukan perubahan di kemudian hari. Sebagai contohnya adalah menggerakkan untuk melakukan perubahan yang memang lebih baik, sehingga mampu menggerakkan perubahan yang sebelumnya di lingkungan sekolah ini belum ada. Perubahan dapat dilakukan secara bertahap, akan tapi harus konsisten pelaksanaannya sehingga mampu menjadikan sebuah perilaku
yang sangat baik, sehingga benar-benar sebagai pionir dapat menciptakan budaya yang positif, yang menciptakan peserta didik ini bisa memiliki sikap sesuai dengan profil Pancasila. Sekali lagi kami mengucapkan selamat untuk menempuh pendidikan guru penggerak. Semoga dapat berjalan dengan lancar sampai berhasil memperoleh sertifikat yang final, sehingga benar-benar kita akan menempel identitas sebagai guru penggerak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Saya adalah rekan guru dari Ibu Evitri Setio Hemawati. Beliau adalah salah satu guru di SD Negeri 2 Wirasari. Ibu Evi kemarin telah melaksanakan pengimbasan budaya positif. Saya mengikuti dengan antusias. Awalnya saya belum mengetahui apa itu budaya positif. Setelah mengikuti pengimbasan Ibu Evi, ternyata banyak ilmu yang saya peroleh. Saya melihat diri saya, ternyata sebelumnya cara mengajar saya itu salah. Saya banyak menghukum. Saya juga pernah menjadi seorang teman bagi siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan siswa. Namun setelah mengikuti pengimbasan ini, saya sadar bahwa saya harus berusaha menjadi seorang manajer dalam mengatasi semua masalah yang ada di kelas atau sekolah kami. Dalam pengimbasan tersebut saya juga memperoleh ilmu tentang kesepakatan kelas, bukan peraturan, tapi kita harus membuat kesepakatan kelas bersama siswa untuk menerapkan budaya positif di SD Negeri 2 Wirasari. Untuk itu saya akan berusaha, saya bersama rekan guru semua di SD 2 Wirasari berusaha untuk menjadi seorang manajer, menerapkan budaya positif dan membuat kesepakatan kelas untuk dapat dilaksanakan secara bersama, sehingga terciptalah budaya positif menuju profil pelajar Pancasila. Untuk rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu guru di SD Negeri 2 Wirasari, saya mengajak, ayo mari kita ikuti program guru penggerak ini, sehingga kita dapat menjadi seperti Ibu Evi untuk meningkatkan pembelajaran di SD Negeri 2 Wirasari ini untuk lebih maju, untuk menerapkan karakter yang berkebinekaan global serta berprofil pelajar Pancasila. Kepada Ibu Evi, saya ucapkan semangat, selamat berjuang untuk terus melanjutkan pendidikan guru penggerak ini. Semoga dapat selesai dengan lancar tanpa suatu hambatan. Sekian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Dindung. Saya rekan sejawat dari Ibu Evitri Setio Hemawati. Beliau adalah salah satu guru di SD Negeri 2 Wirasari. Dan kemarin beliau sudah melaksanakan pengimbasan budaya positif. Dan saya antusias untuk mengikutinya. Setelah saya mengikuti pengimbasan tersebut, ternyata saya sadar bahwa banyak sekali kekurangan yang ada pada saya. Di mana saya mengajar, saya mendidik anak, saya memberi peraturan kepada anak, itu sangat-sangat kurang sekali. Pertama, saya memberi peraturan kepada anak, dan anak itu melakukan peraturan itu dengan sangat terpaksa. Anak cenderung tertib jika ada saya. Ketika saya tidak ada, kembali lagi anak tidak ada. Berikutnya, setelah saya mempelajari
penjelasan dari Ibu Evitri Setia Hermawati, saya sadar saya harus membuat kesepakatan. Nah, di sini saya mempelajari bahwa banyak perbedaan dari peraturan dengan kesepakatan. Peraturan adalah dorongan dari eksternal untuk anak melakukan disiplin. Sedangkan kesepakatan kelas, anak-anak mempunyai dorongan untuk tertib dari dirinya sendiri, dari faktor internal. Nah, di sini apabila diterapkan di anak didik kita, tentu nanti profil pelajar Pancasila akan tertanam di diri anak masing-masing tanpa adanya paksaan, karena timbul dari dirinya sendiri. Di sini saya sangat berterima kasih kepada Ibu Evitri Setia Hermawati yang sudah memberikan ilmu kepada saya untuk saya terapkan di anak didik saya. Dan untuk kedepannya saya akan memperbaiki pola pelajaran saya untuk mendidik anak supaya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih kepada Ibu Evitri Setia Hermawati. Semoga yang Ibu sampaikan kepada saya dan ke rekan lainnya bermanfaat untuk anak didik kami dan khususnya untuk diri saya sendiri. Nah, salam. Terima kasih sekali lagi untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatus Sadia. Saya bersekolah di SD Negeri 2 Wirosali, kelas 3. Saya diulang oleh Bu Evi. Apa yang kamu lakukan tadi? Membuat keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas itu? Kesepakatan bersama tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di kelas. Bagaimana perasaanmu saat membuat keyakinan kelas? Sangat senang karena kesepakatan kelas akan melatih kita untuk disiplin. Apakah kamu akan melaksanakan kesepakatan kelas itu? Ya, karena itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Ranata Wijayana. Setelah melaksanakan kesepakatan kelas bersama teman-teman saya dan dibimbing oleh BFI, kami banyak melakukan perubahan. Saya lebih disiplin karena tidak melanggar kesepakatan yang telah kami buat. Pelajaran jadi lebih beragam sehingga saya juga semangat untuk belajar. Terima kasih Bu Evi, semoga kita nanti saya meningkat prestasinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salindra Januasta Santiko. Ketika membuat kesepakatan kelas saya sangat senang karena itu pertama kali saya lakukan. Pada waktu itu kita bermusyawarah tentang apa yang tidak boleh kita lakukan. Ketika sedang belajar di kelas, jika kita melanggar hal itu, maka kita harus juga melaksanakan konsekuensi yang telah kami sepakati bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Susilo, orang tua dari murid bernama Japas Ulfa Dapa Pratama. Di kesempatan ini anak kami Japas Ulfa Dapa Pratama adalah murid dari Ibu Evitri Setia. Di kesempatan ini pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Evi yang telah membimbing anak kami dalam pembelajaran. Anak kami bercerita bahwa sekarang Bu Evi itu dalam pembelajarannya terasa sangat menyenangkan. Jadi anak kami sekarang menjadi lebih rajin untuk berangkat sekolah, kemudian di rumah juga rajin untuk mengerjakan PR, belajar. Nah, itu
menjadi pertanyaan kami, sebenarnya apa yang terjadi di sekolahan. Pada suatu saat saya tanya anak saya, dia bercerita bahwa Bu Evi sekarang pembelajarannya sangat menyenangkan Pak. Jadi belajar itu menjadi lebih bersemangat. Kemudian dia bercerita, anak saya bercerita, baru-baru ini sedang membuat kesepakatan kelas. Kemudian saya bertanya, kesepakatan kelas itu apa? Anak saya menjelaskan, kesepakatan kelas itu adalah suatu kesepakatan bersama dalam satu kelas antara murid-murid dengan gurunya. Di sini Bu Evi sebagai guru. Mungkin dalam pikiran saya, ini hampir sama seperti tata tertib kelas. Nah, ternyata anak saya menjelaskan bahwa kalau di tata tertib kelas itu, kalau kita melanggar, kita akan mendapatkan hukuman. Sedangkan di kesepakatan kelas itu kita bentuknya bukan mendapat hukuman, tapi mendapat konsekuensi yang telah disepakati. Jadi kalau melanggar atau memang mungkin namanya anak-anak juga kadang lupa akan aturannya, dia akan mendapat konsekuensi yang telah disepakati bersama. Jadi katanya nanti akan melaksanakan konsekuensi secara ikhlas karena sudah sesuai dengan apa yang disepakati. Dan saya kira sekarang anak saya itu malah mulai lebih disiplin. Pagi juga sudah segera bangun, segera membersihkan tempat tidurnya, kemudian juga segera mandi untuk segera berangkat sekolah. Jadi ada perubahan sikap. Saya ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya pada Bu Evi, dan saya hanya mengucap titip anak saya untuk dididik menjadi anak yang lebih baik, menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, juga membanggakan orang tuanya. Terima kasih atas pemberian sedikit waktu ini. Kalau ada salah atau ucap kata, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.